Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadin ya sulha bisirul fatihah. Wala hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa asarihi wa ali baitihi ajma'in asya'unna limul fatihah. Bismillah. Wa ila imam Abi Hamid al-Ghazali lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila syekhina al-kiram Kyai Haji Saifuddin Suri Hashim lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولهذا قال بعض الحكماء لا يتمكن أحد من الخلوات إلا بالتمسك بكتاب الله تعالى والمتمسكون بكتاب الله تعالى هم الذين استراحوا من الدنيا بذكر الله الذاكرون Bizikrillahi az-zakirun Allah billahi ashau bizikrillahi wa matu bizikrillahi walaqullaha bizikrillahi. Dan karena hal ini kemudian Imam Al-Ghazali menulis, maka berkatalah sebagian para hukama, tidaklah tertutup seorang dari khalwat kecuali dengan berpegang kepada kitabullah. Maka di sini maksud daripada uzlah adalah seseorang khalwat itu bukan dikarenakan berpegang pada perkara yang lain, tetapi kemudian berpegang daripada kitabullah itu sendiri. Tidaklah mungkin seseorang itu khalwat kecuali kemudian berpegang dengan kitabullah atau Al-Quran itu sendiri. Maka tidak mungkin ketika orang khalwat, ketika orang uzlah, maka pikirannya itu di luar Al-Quran. Menurut para hukama di sini, menurut sebagian para hukama di sini, mereka yang kemudian beruzlah, dia berpegang kepada Al-Quran, maka mereka adalah yang berpegangan dengan Al-Quran, adalah mereka yang kemudian beristirahat daripada kehidupan dunia. Mereka sudah tidak mungkin kemudian tergiur dan tergerus dengan kehidupan dunia. Mereka hanya mempola kehidupannya untuk berada di dalam suasana Islam dan berpegang dengan Al-Quran. Kemudian dengan berzikir kepada Allah, dan mereka adalah orang yang mengingat Allah, dengan Allah, hidup dengan zikrullah, mati dengan zikrullah, dan bertemu Allah dengan zikrullah itu sendiri. Maka sepanjang dari kehidupan uzlahnya, mereka semua mengingat Allah, beristirahat daripada dunia dengan zikrullah, kemudian mengingat Allah, orang-orang yang mengingat Allah dengan Allah, kemudian hidup dengan zikrullah, mati dengan zikrullah, dan kemudian menemui Allah dengan zikrullah. Ini proposisi yang kemudian langsung dari Ihya Ulumuddin.
humul ladzina istarahu minad dunya bi dzikrillahi azzakirunallaha billahi 'ashaw bi dzikrillahi wa matu bi dzikrillahi wa laqullaha bi dzikrillah. Mereka adalah yang beristirahat daripada dunia dengan zikir kepada Allah. Jadi tidak disibukkan lagi dengan urusan-urusan tetek bengek politik, tetek bengek dunia, tetek bengek pangkat, tetek bengek pekerjaan. Semua mereka tinggalkan dan mengambil zikir kepada Allah. Mereka mengingat Allah dengan Allah. Kemudian hidup dengan zikrullah, mati dengan zikrullah, dan bertemu Allah dengan zikrullah. Kemudian Imam Al-Ghazali menulis, wala syakka fi anna haula'i tamanna'ahumul mukhalata 'anil fikri wa zikri fal uzlatu awla bihim. Wala syakka fi anna haula'i tamanna'ahumul mukhalatata anil fikri wa zikri fal uzlatu awla bihim. Maka tidak ada lagi satu keraguan bahwa sesungguhnya mereka mencegah bergaul secara pikiran dan ingatan, dan mereka mengambil uzlah adalah satu hal yang lebih utama untuk mereka. Dari situ kemudian semua kehidupan yang ada di luar, pada semua urusan yang ada, itu akhirnya mereka tinggalkan semua. Apapun yang kemudian membuat mereka tercegah daripada berpikir dan tercegah daripada berzikir, maka mereka semua tinggalkan itu semuanya. Sekiranya kemudian bergaul di malam minggu atau bergaul di akhir pekan, yang mana kemudian dengan pergaulan itu dapat membuat pikiran dan ingatan terganggu daripada uzlahnya mereka, maka mereka meninggalkan itu semua. Mereka tidak kemudian malah merekayasa kemudian untuk membuat-buat acara, kemudian di akhir pekan misalkan, kemudian mereka menghidup-hidupkan akhir pekan dengan pergaulan-pergaulan. Hal itu mereka hindari sama sekali, karena hal itu akan membuat mereka tercegah daripada uzlah itu sendiri, yang mana kemudian uzlah itu lebih utama daripada mereka. Kalau kita kemudian sekarang melihat pada fenomenanya bahwa di salah satu partai di Indonesia yang mengatasnamakan kemudian partai dakwah di Indonesia itu sendiri, yang mana kemudian menghidupkan akhir pekan dengan bergaul, maka sesungguhnya itu adalah satu hal yang keliru. Karena seharusnya tidaklah kemudian bermukhalatoh, tetapi kemudian memang harus benar-benar uzlah dan tidak kemudian bertemu di antara satu dengan yang lainnya. Karena mengikuti apa yang kemudian disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, maka sesungguhnya apa yang kemudian menjadi kondisi di dalam partai dakwah tersebut sesungguhnya kurang begitu benar, karena
meskipun mereka mengajarkan satu nilai dakwah di dalamnya, tetapi tentu saja bahwa esensi uzlah itu tidak terjadi di dalam kemudian partai tersebut. Tetapi hal itu tentu menjadi satu fenomena yang kemudian merebak di kota-kota besar di Indonesia ini, sejauh mana kemudian mereka mengatasnamakan dakwah dan kemudian mereka bermukhalatoh, yang mana kemudian mereka beralasan bahwa hal itu adalah bertujuan untuk memulai bagaimana dakwah itu sendiri. Sedangkan dalam Islam seharusnya tidak ada lagi satu ruang pergaulan dan harus benar-benar berpikir dan berzikir sendiri, sejauh mana kemudian bahwa hal itu adalah apa yang kemudian dianjurkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sendiri. Kemudian Imam Al-Ghazali menulis, walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam fi ibtida'i amrihi yatabattalu fi jabal Hira'in wa na'zalu ilaihi hatta qawiyyun fihi nurun nubuwah. Karena apa? Kemudian sesungguhnya konon Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam permulaan perintahnya, maka dia meninggalkan semua urusannya dan menuju ke dalam Gunung Hira atau Gua Hira. Kemudian dia beruzlah di dalamnya sampai kemudian menjadi kuat apa yang menjadi cahaya kenabian bagi Rasulullah itu sendiri. Dari sini disebabkan bahwa Rasulullah pun kemudian beruzlah dan menyendiri. Kemudian Rasulullah meninggalkan semuanya sampai kemudian kekuatan daripada uzlahnya tadi, daripada cahaya kenabiannya itu membuat dia kemudian harus meninggalkan uzlahnya. Dari sini kemudian kita bisa mengerti bahwa uzlah itu menjadi sebuah media yang kemudian pada medianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kebenaran di atas media tersebut, yang sedemikian itu adalah untuk menunjukkan bahwa tidak ada satu alasan untuk kemudian melakukan pergaulan-pergaulan yang mana kemudian hal itu akan menurunkan daya daripada kekuatan cahaya kenabian itu sendiri. Oleh karena itu maka kita bisa melihat bahwa uzlah itu memiliki sebuah temporasi waktu yang kemudian memberikan sebuah daya dibandingkan kemudian jika kita setiap hari larut kepada bermukhalatoh itu sendiri. Demikian dulu sebelumnya saya sampaikan karena harus 15 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.